Bab 63. Tujuanmu sudah tercapai. Sean menatap Rain yang sedang tertidur. Ada perasaan bersalah di hatinya karena sudah berlaku kasar pada Rain. Perlahan dia mengoles salep pada pipi Rain yang memar akibat tamparannya tadi. Maafkan aku yang gak bisa menahan diri tadi. Aku harap setelah ini kau tak lagi melakukan hal yang membuatku hilang kendali. Batin Sean. Sean memutar otaknya untuk mencari ide meminta maaf. Setelah lama berpikir, akhirnya dia mengambil ponselnya untuk memesan makanan. Dia ingin membuat acara makan malam romantis sebagai tanda permintaan maaf. Beb, udah hampir maghrib. Bangun, Gi. Sean mengguncangkan tubuh Rain perlahan. Bangun dulu, ntar malam tidur lagi. Rain hanya mengeluh. Dia rasanya tak ingin bangun hingga besok pagi. Badannya masih sakit semua. Bangun bentar, mandi, lepas itu makan. Perlahan Rain membuka matanya. Sungguh menyebalkan. Kenapa orang yang pertama kali aku lihat saat bangun tidur adalah dia? Andai aja gajah, aku pasti lebih bahagia. Batin Rain. Aku udah siapin air hangat untuk mandi. Aku antar ke kamar mandi ya. Gak usah, aku bisa sendiri. Perlahan Rain mulai bangun. His, katanya sakit. Udah, gak usah nolak, aku antar. Sean segera memposisikan tangannya untuk mengangkat tubuh Rain. Udah, gak usah sok perhatian sama aku. Aku bisa sendiri. Rain menghempaskan tangan Sean. Sabar Sean, sabar. Ngadepin bini ngambek emang susah. Batin Sean. Rain jalan pelan-pelan sampai kamar mandi. Setidaknya sekarang sudah tak sesakit tadi. Ngapain kamu mau ikut? Rain memolototi Sean yang mau ikut masuk ke kamar mandi. Mau bantuin kamu? Kali aja kamu butuh diambilin apa gitu. Atau kamu butuh bantuan buat menggosok punggung? Atau gak perlu? Brak! Rain menutup pintu dengan sangat kasar. Sumpah, kalau ngambek nyeremin banget. Ngalahin mak gue. Gumam Sean. Sean setia menunggu di sofa sambil bermain gadget. Dia membuka akun Instagramnya dan menyadari kalau sudah lama tak upload foto. Kepikiran juga ingin foto dengan Rain dan menguploadnya di sosmed. Mata Sean seketika beralih pada Rain saat melihat wanita itu keluar dari kamar mandi. Dengan hanya memakai handuk, dia terlihat sedang menggosok-gosok rambutnya yang basah. Sean seakan melihat adegan slow-mo saat Rain berjalan keluar kamar mandi. Wanita itu terlihat begitu cantik dan menggoda dengan handuk putih yang menutupi sebagian tubuhnya. Mau kubantuin ngeringin gak? Sean buru-buru bangkit dari posisi rebahannya. Gak usah, kamu ngapain di sini? Udah, keluar sana, aku mau ganti baju. Sini aku bantuin. Sean mendekati Rain dan merebut handuk kecil yang dipakainya untuk menggosok rambut. Apaan sih? Aku bisa, sendiri kok. Udah, buruan duduk. Sean mendorong pelan Rain hingga duduk di kursi meja rias. Kemudian dia berdiri di belakangnya sambil menggosok pelan rambut Rain dengan handuk kecil. Aku ganti baju dulu. Rain ingin beranjak, tapi Sean buru-buru mendorong bahunya agar tetap duduk. Nanti aja kalau udah kering. Ntar baju kamu basah. Sean melanjutkan menggosok rambut Rain sambil matanya jelalatan. Dia menelan salipannya saat melihat yang sedikit terlihat. Ngeliatin apa kamu? Bentak Rain sambil menutupi dadanya. Dia nampak dari cermin saat Sean menatap dadanya tanpa kedip.
Dasar otak, gak bisa ngelihat orang seksi dikit. Gak usah GR, aku cuma ngeliatin merah-merah di dada kamu. Aku pinter banget kan bikinnya. Idih, bisa bikin ginian aja bangga. Rain menyebikkan bibirnya. Emangnya kamu bisa? Buruan Gi, buktikan. Sean mendekatkan lehernya ke wajah Rain. Apaan sih? Rain mendorong kepala Sean agar menjauh darinya. Bangga itu kalau bisa bikinin istrinya rumah mewah tingkat 10. Ada kolam renangnya, ada liftnya, ada kebun binatangnya juga. Sindir Sean. Ada juga lebih baik. Ditambah lagi semua perabotannya terbuat dari emas. Kenapa gak sekalian minta 1000 candi aja kayak Roro Jonggrang? His, kau ini. Rain memelototi Sean. Sean, panggil Rain. Apa? Orang di belakangnya masih aja dipanggil-panggil. Sepertinya rencana balas dendammu berjalan sangat lancar. Aku melihat sendiri gajah hancur, Sean. Tadi aku melihatnya menangis. Rain tiba-tiba menjadi galau. Dia menitikan air mata, mengingat pertemuannya dengan gajah tadi pagi. Sean seketika berhenti menggosok rambut Rain. Besok, gajah akan ke London. Mungkin aku dan dia tak akan bisa bertemu lagi. Hatiku sakit melihatnya menangis. Apalagi yang menyebabkan dia menangis adalah salah satunya adalah aku. Rain menyeka air matanya yang makin deras. Hatiku juga sakit Rain melihat kamu menangisi pria lain. Batin Sean. Aku dan gajah sudah benar-benar berakhir. Dan semua itu karena kau dan aku. Seperti ini kan ending yang kamu mau? Kau ingin melihat gajah hancur? Selamat. Keinginanmu sudah tercapai. Rain tersenyum di tengah-tengah tangisnya. Apa kau membenciku karena menggunakanmu untuk membalas gajah? Rain menggeleng. Aku yang paling bersalah di sini. Kalau saja aku tak menjual diri, endingnya gak akan kayak gini. Jadi secara langsung atau tidak, akulah yang menyebabkan gajah hancur. Apa kau masih marah karena foto itu? Lagi-lagi Rain menggeleng. Kau hanya memanfaatkan keadaan, Sean. Kembali lagi, semua itu salahku. Jika saja aku tak menjual diri, foto itu juga tidak mungkin ada. Jangan terlalu menyalahkan diri sendiri, Rain. Tapi semua memang salahku, Sean. Seharusnya aku berpikir dulu sebelum mengambil keputusan. Aku terlalu tergesa-gesa waktu itu. Yang ada di kepalaku hanya ingin mendapatkan uang banyak secara instan. Sean, karena tujuanmu sudah tercapai, bisakah setelah gajah pergi besok, kau menceraikanku? Jantung Sean seakan langsung berhenti berdetak mendengarnya. Dadanya terasa sesak, dan kakinya lemas seperti tak bertulang. Tolong jangan berkata seperti itu lagi. Tapi, bukankah tujuanmu menikahiku hanya untuk balas dendam? Tujuanmu sudah tercapai, Sean. Tak ada alasan lagi untuk kita tetap bersama. Kau bisa segera menjatuhkan talakmu setelah gajah pergi ke London. Bukan itu tujuanku menikahimu, Rain. Aku sungguh mencintaimu dan ingin membina rumah tangga seutuhnya denganmu. Gumam Sean dalam hati. Rambutmu sudah kering. Segera ganti baju. Aku menunggumu di meja makan. Sean segera meninggalkan Rain. Dia tak ingin terus membahas gajah ataupun perceraian. Hal itu hanya akan membuatnya merasa sesak. Sean menatap meja makan yang sudah dia persiapkan untuk candlelight dinner dengan Rain.
Dia membuang bunga mawar yang dia letakkan di meja. Dia juga menyingkirkan lilin-lilin yang siap untuk dinyalakan. Bersambung.